Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Saya Darwati, CGP Angkatan 10 dari SDN Tanjungwangi, Kabupaten Subang. Saya akan memaparkan tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini merupakan pendekatan yang mengidentifikasi kekuatan atau hal yang baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari B, yaitu buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. B, buat pertanyaan utama. Di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Selanjutnya, A, ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Lalu, G, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya, ada J, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir ada A, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang akan saya kembangkan yaitu mewujudkan murid yang mampu memaknai nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Untuk mewujudkan visi tersebut, prakarsa perubahan yang akan saya lakukan yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Prakarsa perubahan dilakukan dengan menggunakan tahapan Bagja. Yang pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, saya tentunya akan berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Yang kedua, memperkaya referensi melalui jurnal ataupun praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, melakukan tes diagnostik untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Selanjutnya, ada A atau ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah rekan sejawat atau guru yang ahli IT dan sering menerapkan teknologi di dalam pembelajarannya? Yang kedua, apa saja teknologi yang pernah beliau terapkan? Dan yang ketiga, bagaimana memilih media pembelajaran yang berbasis IT yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajarnya.
Lalu, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi dari jurnal, YouTube, ataupun lainnya mengenai media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi belajar peserta didik. Berikutnya ada G, yaitu gali mimpi. Pertanyaannya yang pertama, apakah dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada kelas lain? Dan yang terakhir, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Lalu, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membuat lembar observasi tentang motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan guru yang lain melalui komunitas belajar intern sekolah untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Lalu ada J, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama, apa media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang kedua, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Dan yang terakhir, bagaimana usaha menjaga berkelanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Lalu, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD berbasis IT, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Dan yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki semangat dan motivasi belajar yang tinggi. Dan yang terakhir adalah A atau atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Lalu, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Itulah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang telah saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.